Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, sahabat-sahabat pendidik di Indonesia. Sesi kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Gimana cara membuat soal bahasa Arab, matematika, kimia, ya kan, akuntansi, bahasa Indonesia dengan cara cepat ya. Kadang untuk mata pelajaran yang seperti ini agak sulit ya. Kalau di sini ada bahasa Arab, matematika, memasukkan metrik dan segala macamnya, akuntansi untuk masukkan jurnal, ya kan. Bahasa Indonesia misalnya untuk buat paragraf, kemudian buat huruf yang dicetak tebal, huruf yang dicetak miring dan lain sebagainya. Oke, kita pakai cara yang paling simpel. Kalau menurut saya cara yang paling simpel itu kita screenshot. Ya, itu cara yang paling simpel. Oke. Ini sebenarnya berlaku untuk semua mata pelajaran ya. Semua mata pelajaran bisa dilakukan hal yang sama. Yang penting kita punya file atau soft copy yang bisa dibuka di laptop gitu. Jadi misalnya kita punya bank soal nih, bank soal eh, sudah ada di arsip gitu ya. File kita nggak ada, udah lupa, udah hilang kemana file kita, ya udah tinggal bank soal yang udah ada di print out itu kita scan aja, kita jadikan PDF boleh, jadikan foto juga boleh. Nah, kita buka di laptop, kemudian kita screenshot. Nah, seperti apa caranya? Oke, lanjut. Kita langsung saja, teman-teman, kita buka folder baru. Saya buka di dokumen saya ya. Saya buat folder baru, misalnya contoh soal matematika gitu aja lah ya. Oke, ini folder baru saya buat contoh soal matematika di dokumen. Oke, langsung saja kita lihat contohnya. Kita lihat contoh soal matematika. Ini contoh soal matematika ya. Saya nggak punya bank soal matematika, jadi saya coba searching aja. Ini contoh soal matematika. Nah, seperti ini nih. Ini pakai equation, ya kan? Kemudian ini pembahasannya. Nah, kalau bahasa Arab seperti ini nih contohnya. Bahasa Arab, nulis di Google Form agak susah ya. Kemudian ini contoh untuk pelajaran apa nih saya ambil tadi? Kimia ya, misalnya kimia seperti ini misalnya, atau yang agak susah-susah seperti ini ya, ada tabelnya gitulah. Bahasa Indonesia ini contoh akuntansi lah ini ya. Nah, akuntansi ini sepele sebenarnya, ada kas, penjualan. Tapi ini nih tidak bisa karena Google Form itu hanya berupa teks, nggak bisa dibuat enter kemudian agak menjorok ke kanan untuk di kredit, nggak bisa. Nah, solusinya yaitu kita screenshot. Oke, langsung saja cara screenshot kita buka di sini, di bagian sebelah kiri ada search ya. Kita klik di sini. Kita ketikkan aja snipping tool. Nah, snipping tool ini snipping tool kita klik. Oke. Nah, misalnya untuk membuat soal ini ya, misalnya akuntansi. Saya pilih new saja, new di sini. New, kemudian ini sekarang kursor saya ada tanda plus, ini artinya sedang memilih mana yang mau di screenshot. Jadi saya pilih nomor ini, nomor 10 ini saya buat seperti ini. Set. Soal berikut dengan pilihan gandanya aja saya buat. Screenshot. Nah, kemudian saya pilih simpan, file save as. Nah, setelah saya save as, saya simpan ke dokumen dengan folder contoh soal matematika tadi ya. Ini soal 1. Nah, kita buat soal 1. Save. Sudah selesai, kita close. Kemudian kita lihat soalnya lagi, misalnya ini soal 2. Ya udah, kita crop aja lagi, kita pakai snipping tool. Ini tadi saya keluarkan ya, harusnya nggak usah dikeluarkan dulu, kita new, kemudian klik lagi di sini. Oke, seperti ini. Nah, sudah, rasanya udah pas. Kemudian kita lepaskan, kita simpan lagi, save as, kita simpan soal 2. Semua soal, jadi kalau ada 30 soal kita screenshot itu. Nah, kalau mau mulai lagi kita pilih new lagi di sini, kemudian crop lagi soalnya, misalnya nomor ciri-ciri gitu ya, sampai E nih, kita coret sampai E, kemudian kita lepaskan dan simpan. Nah, seperti itu. Di sini saya coba contohkan 2 soal saja, soal 1 dan soal 2 dalam bentuk PNG. Terus setelah kita mengcrop dan memasukkan dalam sebuah folder di komputer kita, sekarang kita pindahkan soal itu ke Google Form. Jadi kita langsung buka saja di browser kita ketikkan aja drive.google
drive.google.com seperti ini ya, drive.google.com, enter. Nah, tunggu prosesnya. Nah, ini artinya saya sudah login ya, saya sudah login menggunakan akun Gmail saya. Misalnya saya keluar dulu, anggap saya belum login ini ya. Saya ulang. Oke, nah ketika saya ketikkan drive.google.com ini, saya enter, maka saya diminta untuk login ke email Gmail saya. Jadi saya pilih aja di sini, Eko Pamuji, klik. Eko Pamuji saya klik ya, tunggu loading. Nah, kemudian saya diminta masukkan password. Saya masukkan password email saya, pilih berikutnya. Sep. Nah, ini adalah folder yang ada di Google Drive saya. Jadi ya, ini yang udah terakhir saya lihat, ini folder-folder saya. Oke. Nah, sekarang saya akan masukkan soal-soal matematika yang sudah saya screenshot tadi ke Google Drive. Jadi pilih baru, kemudian upload folder, sefolder-foldernya aja kita upload ya. Tadi saya simpan di dokumen, kemudian dengan folder contoh soal matematika. Padahal soalnya akuntansi ya, ini kan contoh saja. Kemudian kita pilih open, upload ya, upload sorry. Kemudian upload sekali lagi. Oke, kita tunggu proses upload dua file matematika tadi. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya. Upload soal matematika sudah selesai. Nah, ini dia filenya. Ini soal 1, ini soal 2. Kemudian setelah kita selesai mengupload, nah tahap selanjutnya kita membuat soal Google Form. Nah, caranya sama seperti video-video saya sebelumnya, membuat Google Form. Pilih baru, kemudian lainnya, Google Formulir, kemudian formulir kosong atau boleh dari template juga boleh. Tapi kali ini saya akan coba formulir kosong aja. Kita klik di sini. Oke, selanjutnya di sini saya buat soal akuntansi misalnya ya. Kemudian di sini sudah otomatis ya. Kemudian saya klik nama lengkap. Nama lengkap. Nanti siswa mengisikan jawaban singkat. Ini wajib diisi. Kemudian saya tab baru, masukkan kelas ya, kelas misalnya. Kelasnya saya pilih drop down saja. Jadi siswa biar memilih kelas 10 AK, kelas 11 AK, atau kelas 12 AK. Oke. Jadi nanti siswa memilih salah satu, ini wajib diisi. Nah, setelah kita masukkan identitas, kemudian kita pilih tambahkan bagian. Nah, di sini kita masukkan misalnya atau apa ya? UTS misalnya ya, UTS misalnya. Oke, kemudian kita pilih tambah soal. Kita masuk ke sini. Nah, di sini kan ada gambar ini ya, itu icon gambar. Nah, untuk menambahkan soal gambar kita bisa pilih di sini, klik di sini. Kemudian kita bisa unggah, upload karena kita sudah mengupload ke Google Drive. Jadi kita langsung pilih Google Drive saja. Oke. Nah, soalnya tadi ada di sini ya, contoh soal matematika. Di sini saya tadi simpan. Ini soal 1, kita klik saja soal 1, kemudian sisipkan. Di sebelah kanan bawah ini ada tulisannya sisipkan. Sisipkan. Oke, sudah selesai. Saya menyisipkan soal. Kemudian di sini saya cukup mengisikan opsinya A, B, C, D. Sorry. A, B, C, D, E ada 3, ada 5 ya. Nah, jadi soalnya ini kemudian nanti kalau siswa melihat jawabannya adalah C, maka dia akan memilih C-nya di sini. Nah, seperti itu saja. Kemudian langsung kita masukkan kunci juga boleh karena kita mumpung masih di sini. Oke. Nah, kemudian langsung kita masukkan kunci juga bisa. Kita bisa langsung pilih ke atas nih. Setelan. Jadikan sebagai kuis. Jadikan sebagai kuis di sini ya. Kemudian kita simpan. Maka di nomor 1 ini, oke, nomor 1, soal nomor 1 ini akan kita masukkan kuncinya langsung. Kuncinya misalnya C. Skornya karena soalnya 2, saya buat 50 ya. Kemudian
Dan setelah ini kita juga bisa masukkan tambahkan masukkan jawaban. Nah, kemudian di sini kita juga bisa tambahkan masukkan jawaban. Maksudnya begini, kalau siswa nanti benar menjawab, kita bisa beri komentar, oke, bagus gitu ya. Kalau salah, baru kita kasih pembahasannya boleh juga. Kalau tidak, maka kita tidak usah, kita pilih selesai. Kemudian lanjut ke soal berikutnya, ini soal nomor 1 tadi ya. Lanjut kita pilih tambahkan sini. Kita pilih gambar ini. Kita masuk ke Google Drive. Kita buka soal yang tadi di contoh soal matematika. Soal nomor 2. Seperti itu. Kemudian sisipkan. Oke. Nah, ini juga kita bisa tuliskan A, B, C, D, E. Seperti itu. Nah, supaya lebih praktis kita nuliskan satu-satu A, B, C, D, E. Langsung saja kita bisa pilih di sini duplikasi. Klik. Nah, maka soalnya itu akan terduplikasi ke nomor 3. Jadi ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kita tinggal mengganti saja di sini, klik di sini. Hapus soalnya. Nah, kemudian kita upload lagi dengan soal yang baru nomor 3 dan seterusnya. Jadi opsi A, B, C, D kita nggak ngetik lagi seperti itu. Oke, ini karena soalnya cuma 2. Nah, oke, soal nomor 2 ini belum saya kasih kunci. Saya kasih kunci misalnya kuncinya C juga. Misalnya ya, ini 50. Oke, kemudian selesai. Sudah seperti itu saja cara membuat soalnya. Kemudian kita pilih kirim. Kemudian di sini ada link, kita klik. Pendekkan URL juga boleh, kalau terlalu panjang ini kita salin. Nah, inilah kita bagikan kepada siswa. Jadi sangat simpel bukan? Hanya kita screenshot saja seperti itu. Screenshot kemudian tampilkan ke soal. Nah, kita juga bisa lihat bagaimana kalau siswa mengerjakan seperti apa tampilannya. Kita pilih salin, langsung kita buka di sini. Oke. Nah, siswa kan akan klik linknya, dia akan dibawa ke sini. Misalnya saya jawab nama Eko, kelas 10 AK misalnya. Kemudian saya pilih berikutnya. Nah, di tampilan di siswa seperti ini. Ini juga bisa di zoom oleh siswa. Kalau terlalu kecil, nah, jadi siswa melihat ini jawabannya A misalnya. Siswa akan jawab A. Nomor 2, nomor jawabannya C misalnya. Siswa akan jawab C. Kemudian kirim. Nah, siswa langsung bisa lihat skornya. Skornya berapa? Oke. Skornya adalah 50 dari 100. Nah, ini berarti soal yang jawaban yang salah. Jawaban yang benar adalah C. Kalau ini adalah soal yang benar. Nah, ini jawabannya sudah benar. Nah, jadi seperti itu saja. Jadi intinya kita screenshot, kita upload ke dalam Google Drive, kemudian kita masukkan ke dalam soal. Seperti itu. Sangat mudah bukan? Oke, selamat mencoba. Terima kasih teman-teman. Silakan dicoba. Jangan lupa teman-teman pilih subscribe dan bunyikan loncengnya supaya setiap kali saya membuat video terbaru, teman-teman dapat update-nya. Terima kasih sudah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.